kalau enggak ya udah pergi. Tetapi zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna ada untuk selama-lamanya, tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir. Ini harusnya kita kenal. Awal lil ma'rifatullah. Supaya agama kita ini kuat, pertama sekali kita kenal siapa Allah. La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan zat Allah yang maha mulia itu sangat pengasih dan sangat penyayang, apalagi kepada manusia. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan makhluk yang bernama manusia ini dalam kejadian yang sebaik-baiknya. Laqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan manusia. Bukan dalam makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, benda-benda, bahkan malaikat sendiri. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam karena Adam dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini bangsa manusia. Ini sudah kita bersyukur. Apalagi manusia yang mulia ini, manusia yang sempurna ini diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan agama. Untuk agama ini Allah pilih dari hamba-hambanya yang paling baik, yang paling mulia, yang paling sempurna. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah ke muka bumi ini? 124.000 nabi dan rasul. Bukan sedikit. Adapun 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang wajib kita ketahui. Harus kita hafal. Malaikat jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Jumlah malaikat laki aktif aja sudah mengalahkan manusia sudah. Belum mungkar mangkir lagi, belum malaikat yang menjaga aras, belum malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang menjaga laut, banyak sekali jumlahnya. Yang tawaf di aras, yang tawaf di Baitul Ma'mur, jumlahnya banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 10 saja. Karena mungkin Allah sayang kepada kita, kalau wajib kita ketahui kita tidak sanggup menghafalnya. Maka manusia yang sempurna ini Allah tambahkan lagi, kirim para nabi dan para rasul untuk menjelaskan kepada manusia ini sebenarnya manusia itu sebenarnya apa. Apakah kita hidup di dunia ini seperti yang lain, seperti hewan hidup mati, kalau ada yang hidup pohon berbuah berkembang selesai. Tapi manusia Allah ciptakan dari kejadiannya saja berbeda dari yang lain. Allah hewan, kalau bebek ini pun begitu lahir langsung bisa berenang. Kambing begitu lahir sejalan. Tapi dia manusia ini dijaga, dipelihara Allah dengan kejadian yang luar biasa. Kenapa? Akan dijadikan sebagai makhluk yang sangat mulia di muka bumi, yang akan membawa amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijadikan manusia ini nanti mulia di dunia dan lebih mulia. Maka bersyukur para nabi tersebut seluruhnya diutus oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Nanti dulu berapa lama dia mengajar manusia? 950 tahun. Berdakwah lailan wa nahar, malam hari berdakwah, siang hari berdakwah. Kenapa? Supaya manusia tahu apa tujuan hidupnya. Dia makhluk yang mulia. Allah ingin memberikan nikmat yang berlipat-lipat ganda lagi di dunia saja. Kita cuma menghitung saja kita nggak sanggup. Nikmat di dunia ini, udara, kita menghitung udara sudah berapa kita lama hidup. Jangankan membayar, menghitung saja air,
ya, matahari, bumi, itu semua nikmat. Maka Allah SWT ingin kepada manusia ini supaya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan karunia Allah SWT, dibimbing oleh Allah, kemudian nanti masuk ke alam kubur sudah menunggu di sana taman daripada dalam surga. Ya laita qaumi ya'lamun. Al-Surah Yasin itu orang yang meninggal dunia begitu masuk ke kubur, dan subhanallah, ini kebesaran luar biasa. Seindah-indah istana di dunia, semewah-mewah ya hotel di dunia, itu belum sebanding ya, sedikit pun dengan kebahagiaan di dalam hidup, kesenangan taman dari dalam surga. Begitu dia masuk ke dalam kubur, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saudara di atas tanah ya, saudara teman-teman mengetahui tempatku ini, pasti mereka akan segera menghubungi. Ini kita siapkan, di samping kita mempersiapkan rumah masa depan kita, tapi juga kita menyiapkan rumah akhirat kita. Ma ba'dal maut, kata Nabi al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, kata Nabi, orang yang beramal yang mana amalnya bukan dunia saja tapi setelah mati. Gimana setelah mati dia bisa tersenyum? Ya, kalau meninggalkan mati itu dia berkata, wahai orang yang mandikan dulu, cepatlah mandikan dulu, cepatlah kapankan, cepat saudara, tempatku sudah menunggu di sana. Aku nggak sabar lagi mau ke tempat kotimuni. Itu orang yang baik. Ya. Karena waktu dia meninggal, malaikat sudah turun. Alla takhafu wa la tahzanu, wahai bapak yang baik, wahai ibu yang baik, gak usah sedih, gak usah takut, ya. Itu coba aja katanya. Diperlihatkan tempatnya, begitu dia melihat tempatnya indah, pun dicabut, dia gak terasa. Nah, itu kita harapkan, ya. Kita bekerja siang malam untuk keluarga, kita bekerja siang malam untuk dunia, tapi juga kita pikirkan bagaimana ya kita luangkan waktu kita beribadah kepada Allah. Inilah sebenarnya tujuan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, yang dimaksud dia guru di sini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia ini supaya kita kenal siapa Allah itu. Allah yang begitu pengasih, Allah yang begitu penyayang, zat yang maha sempurna. Kalau seandainya dijadikan seluruh pohon yang di dunia ini untuk sebagai pulpen, dijadikan laut samudra yang luas sebagai tinta, ditambah lagi berlipat-lipat tulis, disuruh malaikat menulis, disuruh jin menulis, disuruh manusia, suruh makhluk menulis kebesaran Allah, sampai patah semua pulpen-pulpennya, habis laut semuanya, meninggal semua yang menulis, belum lagi sempurna membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada satu saat Nabi berkata, la muhbitana alaihi, ya Allah, saya tidak sanggup memujimu ya Allah sebagaimana zatmu. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengetahui bagaimana kebesaran Allah. Kita terbatas. Nabi sendiri mengatakan, saya tidak sanggup ya Allah memujimu sebagaimana zatmu yang mulia. Ini yang kita tuju. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah maksudku ya Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari ridho Allah, kita beramal mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa inilah para nabi dan para rasul mengingatkan kita supaya kita kenal kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qul la ilaha illallah tuflihu,
adalah kalimat